Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kehadiran-Mu lewat sabda yang segera kami simak, memberkaya hidup kami untuk semakin berkenan kepada-Mu. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, di bulan Januari lalu, kita diisi firman Tuhan tentang beberapa aspek hikmat Allah. Nah, di sepanjang Februari ini dan Maret di depan, kita akan diperkaya oleh Mazmur 103 ayat 1-5. Beberapa butir permata spiritual dalam Mazmur ini akan mengangkat jiwa kita untuk hidup dalam getaran puji-pujian kepada Tuhan. Hari ini, mari kita nikmati butir permata pertama. Kita baca Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Saudara, kita tahu bahwa seorang Daud banyak dihantam pengalaman pahit di sepanjang hidupnya, walaupun ia sangat mengasihi Tuhan. Di masa mudanya ia kurang dianggap berarti oleh keluarganya. Hal itu bisa kita lihat ketika Samuel datang ke rumah ayahnya dalam rangka memilih salah seorang dari anak-anaknya untuk menjadi raja Israel dan diurapi. Malah Daud dibiarkan berada di padang gembalaan. Ia tidak bersama kakak-kakaknya pada waktu itu. Ia baru dikumpulkan bersama kakak-kakaknya setelah Tuhan melalui Samuel menyuruh Isai memanggil pulang Daud ke rumah. Kemudian kita melihat bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Saul sebagai musuh karena dianggap mengancam kekuasaan Saul. Hal yang paling berat yang dialami Daud adalah keluarga Daud berantakan saat ia sibuk menjalankan pemerintahan sebagai seorang raja. Amnon, anak sulungnya, memperkosa Tamar, adik tirinya sendiri, dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena Daud tidak menyelesaikan masalah pemerkosaan tersebut, Absalom yang dikuasai gejolak kemarahan bertindak sendiri membunuh Amnon. Tidak cukup sampai di situ, Absalom kemudian memberontak kepada Daud dan mengejar Daud untuk diadili dan dihukum. Bahkan ketika Daud dalam pelarian, Daud harus mendengar kabar sangat buruk bahwa Absalom memperkosa dengan keji semua istri Daud di depan mata bangsa Israel. Saudara, semua pengalaman pahit tersebut menorehkan luka yang begitu dalam bagi jiwa Daud. Namun, pada saat ini kita melihat bagaimana Daud menulis mazmur yang begitu indah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Itulah mazmur Daud. Daud mengajak, bahkan memaksa jiwanya yang terluka oleh berbagai pengalaman pahit itu untuk bangkit kembali dan memuji Tuhan. Dasar yang dipakai Daud untuk memuji Tuhan bukanlah pengalamannya, apakah ia mengalami pengalaman buruk maupun pengalaman-pengalaman indah. Bukan pengalamannya yang menjadi dasar Daud untuk memuji Tuhan. Dasar yang dipakai Daud adalah nama Tuhan yang kudus. Ia berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Ya, alasan Daud memuji Tuhan bukanlah pengalaman subjektifnya, melainkan pengenalannya akan nama Tuhan yang kudus. Nama Tuhan yang kudus benar-benar ia kenal ketika Tuhan menegur Daud dengan sangat keras melalui Nabi Nathan beberapa waktu setelah ia berbuat tak senonoh dengan Betseba dan membunuh Uria, suami Betseba, secara sistematis. Nama Tuhan yang kudus yang hadir lewat teguran keras itu benar-benar kudus, hendak mematikan Daud yang cemar oleh dosanya.
Tetapi nama Tuhan yang kudus itu pula yang menyelamatkan Daud ketika ia mengakui dosanya dan bertobat dengan hati yang hancur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Begitulah kata Daud. Saudara, kita juga mempunyai berbagai pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Dan kita juga diizinkan Tuhan melewati getir pahit pengalaman kehidupan. Tetapi bukan itu yang menjadi dasar bagi kita untuk memuji Tuhan. Dasar kita memuji Tuhan adalah nama Tuhan yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa landasan kami untuk memuji Tuhan bukan pengalaman kami yang indah, bukan pengalaman kami yang manis, juga bukan pengalaman kami yang pahit. Tetapi dasar kami memuji Tuhan adalah nama Tuhan sendiri yang Maha Kudus. Nama yang membuat kami gentar, tetapi nama Tuhan pula yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus ingat nama Tuhan yang kudus dalam kehidupan kami, sehingga hati kami digetarkan terus oleh puji-pujian kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.